bangsa Melayu sudah mulai hilang, bos. Kenapa? Karena penghuninya kebanyakan bangsa Bangladesh, gitu, bos ya. Berbeda dengan Indonesia, bos. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar korang hari ini? Apa perasaan korang bila ada orang lain berkata sesuatu fakta yang tak betul tentang suku ataupun bangsa korang? Mesti korang marah kan? Jadi baru-baru ni, seorang lelaki warga Indonesia dengan bangga mengatakan Melayu hilang jati diri. Bahkan keturunan Melayu sudah berkurang diganti dengan Bangladesh. Korang nilai sendiri apa yang disampaikan lelaki ini dan sejauh mana fakta dan kebenarannya. Sebelum tu korang boleh support tukang react dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Ringgit tak laku bang di luar negeri, rupiah mendunia bang. Ringgit tak laku, tapi kebanyakan rakyat Indonesia mencari ringgit, pejuang ringgit. Orang Malaysia pun tak gelarkan diri dia sebagai pejuang ringgit. Kamu datang ke Malaysia terus gelarkan diri sebagai pejuang ringgit. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. RM222 dapat 1 juta. Aku kaya. Ya, aku kaya. Rupiah mendunia ataupun rupiah meninggal dunia. Jangan dulu ketawa-ketawa, bos. Ringgit memang menguat, bos. Tetapi jati diri bangsa Melayu, jati diri bangsa Malaysia itu sudah mulai melemah. Sudah mulai melemah, bos. Jati diri bangsanya sudah mulai melemah. Jati diri bahasanya sudah mulai melemah. Jati diri Melayu sudah mulai melemah. Contohnya, bos, bahasa Melayu sudah mulai hilang, berganti dengan bahasa Inggris. Keturunan Melayu sudah mulai berkurang. Banyak keturunan dari Bangladesh, gitu. Bangsa Melayu sudah mulai hilang, bos. Kenapa? Karena penghuninya kebanyakan bangsa Bangladesh, gitu, bos ya. Berbeda dengan Indonesia, bos. Jati diri bangsa Indonesia itu semakin hari semakin meningkat, bos. Meskipun rupiah melemah, tetapi jati diri bangsa Indonesia semakin menguat. Semakin tahun semakin menguat. Bahasa Indonesia mulai mendunia, bos. Begitu, bos ya. Bangsa Indonesia itu, bos, jati dirinya semakin menguat, gitu. Tetapi Malaysia atau Melayu, jati dirinya malah semakin maruk. Bisa-bisa Melayu hilang. Jangan dulu ketawa-ketawa sama gua mah. Bila kita tengok foto dan video Melayu Raya di Patani, kita bukan sekedar menengok satu perayaan, tetapi kita sedang menyaksikan denyut nadi sebuah bangsa yang masih hidup dengan jati dirinya di sana. Terpancar semangat orang Melayu yang begitu kuat, semangat yang tidak mudah luntur walau diuji oleh zaman dan keadaan. Dari cara mereka berpakaian lengkap dengan busana tradisi yang sopan dan indah, terlihat betapa mereka menjaga maruah dan warisan nenek moyang. Dari adab dan tingkah laku, jelas tergambar kelembutan budi dan hormat kepada sesama. Nilai yang menjadi asas kekuatan orang Melayu sejak dahulu. Lebih dari itu, yang paling penting adalah persatuan. Mereka hadir bukan sebagai individu, tetapi sebagai satu ummah, satu rumpun yang saling menguatkan. Dalam kebersamaan itulah lahirnya ghirah, semangat, rasa cinta, bangga dan tanggung jawab untuk mempertahankan identitas Melayu dan Islam. Melayu Raya di Patani mengajarkan kita bahawa kekuatan bangsa bukan terletak pada kemewahan atau kekuasaan, tetapi pada kesatuan hati, pada adab yang dijaga dan pada warisan yang tidak dilupakan. Selagi nilai itu hidup, selagi itulah Melayu akan terus berdiri teguh dan bermaruah. Masya Allah. Melayu berkualiti, maruah terpuji, Patani dihormati. Masya Allah be. Sekarang kita duduk di
Melayu Raya 2020 ni. Hak ni kali yang kelima dah kita buat Melayu Raya. Kita tengok suasana, masya-Allah dah. Mai ramai orang. Kita tengok dah anak-anak muda, seluruh petani dan daripada Malaysia, ada juga Indonesia, Brunei, dah. Bakal mari kumpul bersama supaya kita menyaksikan kita adalah bangsa Melayu yang beragama Islam. Masya Allah. Kita tengok suasana masa kita maya yang ramai. Allahu Akbar, ramanya deh. Masa kita takbir tu, kita tengok ni. Ramai-ramai sekali. Masa sujud, masa rokok tu. Nampak, apa orang panggil? Satu padu lah. Satu padu. Lepas tu, ada juga banyak-banyak predator dipenyampai oleh orang-orang terkenal. Siapa ke Prof Zariha gitu. Mari juga temu dengan anak-anak muda di petani kita. Masya Allah. Guys, kalian tahu kan di Indonesia ini sangat ragam suku dan budayanya, termasuk salah satunya suku Melayu. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Ada Provinsi Kepulauan Riau. Bahasa Melayu di provinsi ini terdiri dari 24 dialek seperti dialek pesisir, Kundur, Bintan, Karimun, dan lain-lain. Lalu ada Provinsi Riau. Nah, jadi Provinsi Riau ini sama Kepulauan Riau beda ya guys. Kalau Kepulauan Riau dia berdekatan dengan Kalimantan dan Malaysia. Sedangkan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Melaka. Provinsi Riau ini masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi yang kental dengan adat Melayunya. Lalu ada Provinsi Jambi. Bahasa Melayu Jambi digunakan di provinsi ini meskipun ada juga bahasa Kubu yang digunakan oleh suku Kubu. Dan ada Provinsi Bangka Belitung. Bahasa Melayu Bangka digunakan di provinsi ini dengan beberapa perbedaan dialek pada beberapa daerah. Lalu ada Provinsi Kalimantan Barat. Bahasa Melayu digunakan di provinsi ini terutama oleh suku Melayu yang tinggal di daerah pesisir. Kemudian ada Provinsi Kalimantan Tengah. Bahasa Melayu digunakan di provinsi ini terutama oleh suku Dayak yang tinggal di daerah tertentu. Dan Provinsi Kalimantan Timur. Bahasa Melayu Kutai digunakan di provinsi ini yang merupakan bahasa Melayu yang berkembang sejalan dengan perkembangan suku Kutai. Lalu mengapa ada budaya dan suku Melayu di Indonesia? Budaya Melayu ada di Indonesia karena persebaran suku Melayu yang luas di wilayah Nusantara, terutama sepanjang pesisir dan pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan. Pak Cuk, saya nak tanya, ini di Indonesia, kenapa bahasa dia sama macam di Malaysia? Kebetulan Daik Lingga ini atau Pulau Lingga ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga, Johor dan Pahang. Dan di Daik Lingga ini memang pada umumnya adalah orang-orang Melayu yang tinggal atau mendiam di Pulau Lingga ini, sehingga bahasa apa yang digunakan tadi di Johor dan di daerah-daerah Melayu lainnya tentulah mempunyai dialek atau bahasa-bahasa yang tadi boleh tergolong sama karena kita di sini mayoritasnya adalah orang-orang Melayu, dan akar sejarah juga kita adalah akar sejarah yang sama tadi, di mana ketika Johor tadi memindahkan pusat pemerintahannya ke Riau, iaitu di Hulu Riau, Pulau Bintan, dan pada tanggal 24 Juli tahun 787 Sultan Mahmud Riyad Shah atau Mahmud Shah III juga ke Lingga membuat pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Dan pada tahun 1824 barulah kita tadi dikesahkan oleh dua perjanjian antara Inggeris dan Belanda, sehingga Singapura, Malaysia itu dikuasai oleh orang-orang Inggeris, dan kami Kepulauan Riau adalah dikuasai oleh orang-orang Belanda. Sebenarnya budaya bahasa kita adalah tadi punya kesamaan dari dulu hingga sekarang ini, walaupun kami tadi bertempat tinggal di Indonesia. Kami orang Melayu tak cakap omong kosong tapi merapik mengaban. Kami orang Melayu, kami tak cakap cantik banget, kami cakap bapak berdilau. Kami orang Melayu, kami tak cakap curang, kami cakap cik lanang kau ni. Kami orang Melayu, kami tak cakap tuli, tapi kami cakap pekak badak. Melayu itu bukan suku. Melayu itu satu bangsa yang cukup besar. Tapi sangat disayangkan di Indonesia ini mencatatkan bahwa Melayu itu salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan akhirnya para penulis dan pencerita membuat Melayu itu sebuah suku.
Ingat, Melayu itu bukan suku tapi bangsa. Jika masih menganggap Melayu itu suku, maka yakinlah apapun yang Anda tulis, apapun yang Anda ceritakan, itu tidak akan dapat benang merahnya sejarahnya tentang Melayu, karena nggak nyambung. Oke? Melayu mengenal istilah puak dan juga arsam. Salam budaya. Bukan Malaysia, ternyata inilah negara dengan etnis Melayu terbesar di dunia. Berikut daftarnya. Identitas Melayu tentu saja tidak terbatas pada satu bangsa. Ia membentang di seluruh Asia Tenggara dan bahkan lebih jauh dari itu. Jika selama ini etnis Melayu identik dengan Malaysia, pada kenyataannya etnis Melayu di Malaysia bukanlah yang paling besar. Berikut adalah 5 besar populasi etnis Melayu terbesar di dunia. Pertama, Indonesia dengan kurang lebih 30 juta jiwa. Populasi Melayu terbesar berada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan pesisir. Kedua, Malaysia dengan 17,6 juta jiwa, di mana etnis Melayu menjadi kelompok mayoritas dan inti dari identitas nasional Malaysia. Ketiga, Thailand dengan 1,5 juta jiwa, di mana mayoritas etnis Melayu berada di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Yala, dan Narathiwat. Keempat, Singapura dengan 545.000 jiwa, di mana Melayu menjadi salah satu etnis utama di Singapura serta diakui sebagai bahasa resmi bahasa Melayu. Kelima, Brunei Darussalam dengan 330.000 jiwa, di mana Melayu menjadi etnis mayoritas dan dasar identitas nasional. Tabat orang Melayu, kami tidak mengenal kebencian, kami tidak mengenal rasa dendam. Yang kami tahu, kami menjaga harkat dan martabat orang Melayu. Jika kalian lapar, carilah makan di negeri kami sekenyang-kenyangnya. Carilah pekerjaan, injaklah tanah kami seluas-luasnya. Jika panas dan hujan, berteduhlah di langit Melayu kami selama-lamanya. Kami akan bersama kalian. Namun jika kalian menghina harkat dan martabat bangsa Melayu, maka matahari esok gelap bagi kalian. Ini orang Indonesia tapi kenapa dia pakai tanjak Melayu? Karena saya orang Melayu. Oh, dekat Riau lah. Dekat Riau lebih mayoritas Melayu. Boleh faham tak apa yang saya cakap? Boleh, saya faham cakap apa. Kalau korang datang ke Riau kan, korang tak payah tukar aksen. Korang cakap di dalam bahasa Melayu Malaysia, dia boleh faham. Sama kan? Sama bang. Baju Melayu pun pakai. Baju kita pakai baju Melayu. Adik kami sebatik kan? Batik, betul. Saya ada dekat Riau, dekat Pekanbaru. Sini memang majoriti dia orang Melayu. Cina pun ada. Minang ada, Minang Melayu sama. Dulu bukan Empire Siak termasuk Johor ke? Betul, Empire Siak termasuk Johor lah. Siapa yang minat sejarah, datang ke Riau. 40 minit je daripada KLIA. Dekat sangat. Okey kan? Jangan lupa follow sekali, okey? Repost video ni. Pernah nggak kamu dengar orang Filipina ngomong terus kamu ngerasa, kok mirip ya sama bahasa Indonesia? Atau pas mereka bilang, anak, mata, 5, pintu. Dan ternyata artinya sama persis. Jadi muncul pertanyaan, sebenarnya orang Filipina itu keturunan dari mana sih? Kok bisa bahasanya mirip banget sama bahasa Indonesia? Mari kita bahas di sini. Nah, ternyata jawabannya ada di masa ribuan tahun lalu. Sebelum ada yang namanya Indonesia atau Filipina, nenek moyang kita tuh datang dari satu rumpun besar yang disebut rumpun Austronesia. Nah, mereka ini berasal dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun lalu. Lalu bermigrasi ke selatan, menyambar ke Filipina, lalu sebagian turun lagi ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku sampai ke Sumatera dan Jawa. Jadi bisa dibilang orang Indonesia dan orang Filipina itu masih saudara tua. Nah, kalau kamu lihat di peta, posisi Filipina itu dekat banget sama Sulawesi Utara dan Maluku. Dulu nggak ada batas negara seperti sekarang, jadi orang bisa naik perahu dari satu pulau ke pulau lain buat berdagang, nikah, atau bahkan pindah menetap. Makanya banyak kesamaan bahasa, budaya, dan bahkan wajah. Kata-kata kayak anak, mata, langit, bulan, pintu, ikan, itu semua berasal dari akar bahasa yang sama, bahasa Melayu kuno Austronesia. Bahasa Tagalog di Filipina masih menyimpan banyak kosakata yang mirip dengan Melayu dan bahasa Indonesia. Terus ada yang bertanya, gimana dengan Aceh atau Padang? Nah, hubungan langsungnya nggak sekuat dengan Sulawesi atau Kalimantan, tapi ada jejak sejarah perdagangan dan penyebaran agama yang nyambung. Waktu kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Aceh dan Sumatera Barat, para pedagang dari wilayah itu sering berlayar sampai ke utara, ke Mindanao dan Sulu, yaitu wilayah selatan Filipina sekarang. Nah, disitulah muncul hubungan antara orang Melayu dari Indonesia dengan suku Moro yang ada di Filipina Selatan. Nah, mereka ini selalu berdagang, menikah, dan tukar budaya. Jadi sebagian kecil orang Filipina, terutama di selatan, memang ada darah campuran dari wilayah Nusantara, termasuk dari Indonesia bagian barat.
Tapi setelah bangsa Spanyol datang ke Filipina dan Belanda datang ke Indonesia, kedua wilayah ini terpisah pengaruh kolonialnya. Nah, Filipina lebih banyak terpapar budaya Barat dan Katolik, sementara Indonesia lebih kuat dipengaruhi Islam dan Melayu. Nah, itu sebabnya sekarang budaya dan bahasanya kelihatan beda, padahal akar sejarahnya sama. Jadi kalau kamu dengar orang Filipina ngomong dan terasa mirip sama bahasa kita, itu bukan kebetulan. Kita memang satu rumpun, sama-sama keturunan pelaut Austronesia yang sudah menjelajah lautan ribuan tahun sebelum kita lahir. Bedanya cuma sejarah yang memisahkan kita dengan bendera dan agama yang berbeda, tapi darah dan asal-usul kita masih sama. Ni Jose Rizal, saya jarang review, lama saya tak review. Jose Rizal dilahirkan pada tahun 1861 dan mati pada tahun 1896. Jose Rizal. Dia umur tak panjang, 35 tahun je usia dia. Dia anggap sebagai genius Melayu. Kena ingat bila sebut Melayu, bagi mereka yang baru masuk, saya dah selalu cerita tentang antropologi Melayu. Apa itu rantau Melayu? Adalah semua mereka yang tinggal di tanah Melayu, semua mereka yang tinggal di keseluruhan kepulauan Indonesia, mereka yang tinggal di keseluruhan kepulauan Borneo, mereka yang tinggal adalah penduduk asal bagi kepulauan kepulauan Taiwan, penduduk asal kepulauan Taiwan sebelum Kuomintang kalah, dia orang lari dan ambil Taiwan dan menduduki Taiwan. Sebelum itu penduduk asal Taiwan adalah dikira sebagai penduduk rantau Melayu. Jadi jangan salah faham, dia Melayu tetapi dilahirkan dalam keluarga Katolik. Dilahirkan di Filipina, di Luzon dalam keluarga Katolik. Kalau saudara nak tahu tentang Jose Rizal, pada tahun 1882, dia lahir 1861, 1882, ketika dia berusia 21 tahun, Jose Rizal telah memasuki universiti. Bila dia sampai di universiti di Filipina, dia telah menyampaikan satu ucapan yang sangat luar biasa kepada pelajar-pelajar Filipina mengenai satu. Dia tak pernah berlaku, berarti pada dia waktu dia lahir, Filipina berada di bawah takluk Spanyol, tanah Melayu berada di bawah takluk British, Indonesia berada di bawah takluk Belanda. Di Malaysia gerakan pada waktu dia dilahirkan 1880-an tu kita dah ada gerakan, tapi gerakan kita lebih pada gerakan bangsawan ataupun gerakan pembesar Melayu. Period di mana Mat Kilau, filem Mat Kilau tu, period yang hangat ni lah, period 1880-an naik ke atas ni. Kemudian kalau ada lebih tu Datuk Bahaman, Datuk Sagor lawan JW Bush apa semua dalam period ni, because pembunuhan Bush adalah 1886. Berarti Jose Rizal pada waktu tu telah pun menyampaikan ucapannya dengan mengatakan orang Melayu, yakni kita yang berada di bumi Filipina, kita yang berada di tanah Melayu, kita yang berada di Borneo, yang kita berada di seluruh kepulauan Indonesia, kata dia, haruslah berjuang menghalau keluar penjajah. Kerana penjajah bukan saja datang merampas dan juga mengambil segala kekayaan dalam negara kita, mereka juga datang untuk menghalang ekonomi, menghalang pendidikan dan menghalang kita untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Penjajah telah menindas kita dengan merampas segala isi bumi kita, dan waktu yang sama melabel kita sebagai pemalas. Jadi ucapan-ucapan dia pada waktu itu telah menyeru orang Melayu di seluruh rantau Melayu. Berarti menjadikan kenapa dia dipanggil Jose Rizal Melayu Agong, kerana ucapan dia adalah yang terawal di kalangan semua pemimpin ni yang bercakap tentang orang Melayu dari rantau Melayu harus berjuang menjajah, menghalau keluar. Penjajah 3+1 lah, saya panggil penjajah 3+1, Belanda, Inggeris, Spanyol. Manakala Borneo diperintah oleh Raja Brooke yang juga waktu itu adalah British. Kita panggil dia ni sama macam British lah, cuma datang dengan mandat yang berbeza. Jadi ucapan itulah yang menjadikan Jose Rizal ni sebagai lelaki agung. Saya dah cuma beza dia adalah Melayu beragama Kristian. Okay, walaupun dia lahir di Manila, dia tak kena dengan kerajaan, tak kena mengena dengan Kesultanan Melayu Manila. Kerana Manila dulu kesultanan asalnya adalah kesultanan Islam. Kemudian jatuh di tangan Spanyol apa semua menjadi wilayah Kristian. Dia lahir pada era Filipina, di bahagian bukan selatan Filipina tu adalah menjadi wilayah yang prominent Kristian. Jadi begitulah tadi pernyataan dari seorang warga Indonesia ketika menyingkap pernyataan dari Wan Mahasan yang mungkin membuatnya sedikit geram dan melemparkan fakta yang langsung tak berasas. Wan Mahasan menyatakan fakta sebenar bahawa dikala orang Indonesia berkata ringgit tak laku di luar negara, tapi realitinya lebih 500 juta orang Indonesia mencari ringgit dan sumber rezeki di Malaysia, dan menyatakan rupiah yang ketika ini melemah seakan rupiah meninggal dunia. Tapi lelaki warga Indonesia menanggapi hal ni dengan mengaitkan bangsa Melayu tanpa memahami konteks Melayu itu sendiri. Dia menjawab bahawa Melayu hilang jati diri, entah sumber dari mana dia dapat,
kami pun tak jumpa. Dia kata juga, Melayu semakin hilang dan digantikan dengan Bangladesh. Kita tahu pekerja asing terbanyak di Malaysia sekarang ialah Bangladesh. So sebenarnya apa kaitan dorang pula nak ganti orang Melayu di Malaysia? Entah merepek apa je Mamat tadi tu. Dari video tadi kita dapat lihat Melayu adalah bangsa di Nusantara ini. Di Malaysia, Thailand, di Indonesia, di Filipina, di Brunei, di Singapura, semua ada bangsa Melayu. Macam mana Melayu hilang jati diri, sedangkan banyak orang Melayu di pelosok Nusantara? Hemat kami, Mamat ni kena study du asal-usul bangsa Melayu, supaya ada lebih banyak ilmu dari menabur fakta yang pasti membuat ramai orang tergelak. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.